Oke, selamat datang teman-teman yang lagi nonton record dan juga teman-teman yang sudah bergabung di Holiday with Us bareng Serjunan, bareng Nevada dan juga Zaki. Dan hari ini Kaska belum bisa hadir karena masih ada kegiatan ujian. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang Author Stone, di mana itu adalah salah satu materi yang diujikan juga dalam subtes literasi bahasa Inggris dan lumayan potensinya untuk muncul itu lumayan besar. Meskipun mungkin gak soalnya gak muncul banyak gitu, tapi ini perlu dipelajari juga. Untuk nambah-nambah pengetahuan juga pun bisa. Nah, untuk pertama-tama kita gak akan langsung mulai dari sesuatu yang berkaitan sama materi dulu. Kita akan mulai dari kita akan ngebedah salah satu lagu kebahagiaan ya kalau Gen Z zaman sekarang. Nah, kita akan mulai dengan ngebedah lagu dari Christina Perri, judulnya A Thousand Years. Ini lagunya aku banget gitu kan. Lagu menunggu. Menunggu mendapatkan hidayah teman gitu. Oke, kita akan mulai nih. Di lirik pertama itu di sini ada Heart beats fast, colors and promises. Itu mungkin kalau misalnya kita translate satu bait ini, mungkin pengertiannya adalah hati berdetak dengan cepat, warna dan janji-janji. Mungkin kalau misalnya kita artikan dalam satu lirik itu, mungkin tidak ada maknanya gitu ya. Terus di bait kedua ada how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall. Bagaimana aku bisa berani, bagaimana caranya berani, bagaimana caranya aku mencintai ketika aku sendiri takut untuk jatuh cinta. Set dalam bener. Terus di bait ketiga ada but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Ya ketika aku melihat kamu, kalau bisa kita translate langsung gitu seluruhnya, but watching you stand alone itu artinya tapi ketika aku melihat kamu berdiri sendirian, all of my doubts suddenly goes away somehow. Semua keraguanku secara tiba-tiba pergi entah kenapa gitu. Jadi bisa dibilang kayak gini. Di awal mungkin dia tuh ingin menjadi berani, tapi dia sendiri itu takut untuk mencintai gitu. Tapi ketika dia melihat seseorang yang mungkin dia consider sebagai sesuatu yang spesial, keraguan dia untuk mencintai seseorang itu tiba-tiba menghilang. Seru banget nih. Terus ada di pre-chorusnya ada one step closer yang berarti satu langkah ke depan. Kalau misalnya kita artikan mungkin one step closer ya kayak gitu artinya makna lateralnya. Terus di bagian chorusnya ada I have died every day waiting for you, telling don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. Yang kalau maknanya berarti aku um, mati hampir setiap hari menunggu kamu. Dan aduh ini kalau darling diartikan dalam bahasa Indonesia agak cringe sih kalau gue yang bilang sih. Ya pokoknya darling don't be afraid. Tapi ininya aduh gimana ya? Gitulah darling jangan takut itu. Sayang jangan takut. Dan aku sudah mencintaimu untuk aku sudah mencintaimu selama 1.000 tahun itu. Terus di bawahnya I love you for 1,000 more dan aku akan mencintaimu 1.000 tahun lagi. Terus di bawahnya. Terus di first two-nya ada time stand still, beauty in all she is. Waktu tetap berdiri, kecantikan adalah miliknya. I will be brave, aku akan menjadi berani. I will not let anything take away. Aku tidak akan membiarkan segalanya pergi. What is standing in front of me? Apa yang sedang berdiri di hadapanku?
Every breath, every hours has come to this. Setiap setiap hembusan nafas, setiap jam telah sampai kepada titik ini, kepada ini. One step closer berarti satu langkah mendekat. Terus di bagian chorusnya ada I have died every day waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for 1,000 years, and I'll love you for 1,000 more, and all along I believe I will find you. Yang berarti maknanya sama kayak di atas gitu. Ini mengisahkan tentang seseorang yang mencintai seseorang juga, yang dia tuh rela menunggu setiap harinya. Maksudnya I have died itu mungkin kiasan aja, maknanya mungkin dia itu rela gitu, rela menunggu setiap hari, menunggu seseorang yang dia anggap sebagai spesial untuk dirinya. Dan dia mengatakan, darling don't be afraid, sayang jangan takut, I have loved you for 1,000 years, aku telah mencintaimu selama 1,000 tahun, dan aku akan mencintaimu 1,000 tahun lagi. Dan all along I believe I will find you. Dan selama perjalanan ini aku telah percaya aku akan menemukanmu. Time has brought your heart to me. Waktu telah membawa hatimu kepadaku, dan I have loved you for 1,000 years and I love you for 1,000 years. Sama seperti awal maknanya gitu. Ada apa Bang Golda? Biasanya Ya, ada aja. apa yang join? 160. Di Bali gak ada fitur nutup pintu ya? Atau gimana? Ya, siap Kim. Oke, itu. Kalau misalnya kita artikan di bawahnya lagi, bentar. Coba di paling bawah lagi. Di bawah-bawahnya sama-sama aja sih kayaknya. Tuh sama-sama aja. Ya, intinya lagu ini maknanya teman-teman yang lagi nonton record gitu ya. Ini mengisahkan seseorang yang mencintai seseorang, dan dia rela menunggu beberapa tahun mungkin, atau selama waktu yang dia butuhkan untuk menunggu seseorang, dan dia tetap menyintai seseorang itu. Jadi ini memaknai tentang kesabaran juga sih. Jadi mungkin teman-teman yang tidak memiliki kesabaran gitu, yang kesabarannya setipis tisu, kayaknya lagu ini tidak relate dengan kalian. Tapi gak apa-apa. Semoga kesabaran kalian berubah gitu ya, jadi setebal kapas. Oke teman-teman, kayaknya itu aja lagu yang akan kita bahas sebagai pembukaan Holiday with Us hari ini. Oke teman-teman, mungkin dari pasukan Borjuis ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya salah deh nanya gitu. Gak ada yang mau nanya. Emang gak apa-apa, aku paham kok kalau Borjuis tuh orangnya emang gampang paham gitu. Gak apa-apa. So far so good. Ya mungkin ada yang mau Iya betul. So far so good. ngasih satu lagu lagi, mungkin saran satu lagu lagi sambil aku ke belakang sebentar. Kayaknya nggak ada sih. Apakah ada teman-teman? Sweet Nothing. Sweet Nothing lagunya siapa? Lagunya Taylor Swift. Oh. Ya ditinggalin malah diem-dieman. Ada yang request nih Kak. Lagu apa nih? Sweet Nothing by Taylor Swift. Sweet Nothing. Coba kita bentar ya, aku cek dulu lagunya. Tadi lagunya Seza ya, Seza. Coba kita kan Taylor Swift.
Available that we pick up last July. Buset, ini mah lagu kesedihan. Down deep inside. Don't forget it. Does ever miss we close sometimes. Enggak katanya. Bentar, aku cari lagu. Mungkin nyari beberapa kosakata yang aku tidak pahami. Ya boleh deh. Ada lagi yang request lagi lagu-lagu apa? Tolong dibacain ini Mas Zaki. Siap, Kak. Oh, sorry, Dek Zaki. RC, Am I Bothering You katanya. Ya, itu mah RC lagunya itu ini ya, lagunya Reality Club ya. Oh, Reality Club ya. Sama Best Part by Daniel Kesar. Itu dong. Apa? Best Part. I was your joke. I was Apa? your Ya, kasihan bener. I wish I Ya, kasihan bener. Ini yang mana ini lagunya nih? kayak dari pengalaman gitu. Lagunya Niki Lah. Kak, soalnya banyak yang kurang familiar. Oke, boleh. Kita ini ya, kita voting aja nih. back burner. Karena Voting. banyak lagu-lagu yang kita ini yang request ini aja. Kita ada 3 opsi lagunya. Yang pertama lagunya Geisha, terus lagunya One Direction, sama lagunya Justin Bieber. Itu kan gak ada pilihan kalian dong ya. Ini aja deh. Ini kan ada Taylor Swift, terus ada apa lagi nih? Reality Club sama Reality Club sama Nicki, ada Nicki. Nicki. Oh, Nicki. Ya, Nicki nih. Ada Nicki Daniel Minaj. Caesar. Iya, yang Nicki raise hand, silakan. 3, 2, 1. Wah, tidak ada. Nggak ada. Satu orang. Ada. Thomas Shelby. Ingin. Satu orang, oke. Yang Taylor Swift, silakan raise hand. Nicki Minaj. 2, Nicki. 3, Taylor Swift. Siapa yang mau Taylor Swift, silakan raise hand. Ya, agak ada ternyata ya, teman-teman. Sekarang Ada. siapa yang request Zaki. lagunya? Oke, 2 orang. Siapa yang request lagunya Reality Club? Reality Club. 1, 2, 3. Ya, 1 orang. Ada. Ini yang 17 orang lainnya mau lagu apa? Mau lagu sholawat maksudnya ya? Lagu apa sih itu? Hadro katanya. Terus ini ada lagu Daniel Caesar, Best Part. Yang setuju ini resen. 1, 2. 2. Oh, 2 orang. Ini mah sama ya. Sekarang ini deh. Karena ada 2 yang sama. Ini yang lainnya kalian mau lagu apa nih? Nazir Khan tuh gimana? Kenapa lagunya ini aja nih? Lagunya ini bagus nih buat lagunya apa sih? Yang sirkus-sirkus gitu? This Is Me. Bukan, satunya lagi. Rewind the Style. Rewind Satunya the Style. lagi. Satunya lagi. Apa? Lagunya siapa? Figure the Show. Iya, betul. Lagunya siapa? Oke, A Million Dreams. Supaya kita semangat dengan mimpi-mimpi kita. Setuju nggak? Kalau setuju, raise hand, teman-teman. Speechless Aladdin, guys. Speechless gue juga hafal. I won't be silent. Dulu gue ngefans banget sama Naomi Scott gitu. Oke, kalau gitu ya udahlah, A Million Dreams saja ya. Kita setel lagunya dulu, A Million Dreams. Karena teman-teman kita takutnya kena copyright, kita matikan dulu bentar. Oke teman-teman, kita akan lanjutin pembahasan makna lagu kita sebelum kita masuk ke materi. Oke, di sini kita akan ngebedah lagu dan kita hanya cari tahu makna dari sebuah lagu. Lagunya itu judulnya Million Dreams. Oke, langsung kita bahas ya dari
bait pertama. Ini lagunya seru banget sih dan bikin kita semangat juga. Di pertama, I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Jadi di bait pertama, aku menutup mataku dan aku bisa melihat sebuah dunia yang menungguku, yang aku panggil sebagai milikku sendiri, yang aku anggap sebagai milikku sendiri. Through the dark, through the door, melalui kegelapan, melalui pintu, through where no one's been before, melalui tempat yang tidak pernah seorang pun mendatanginya sebelumnya, tetapi itu terasa seperti rumah. But it feels like home. Di paragraf kedua, intinya ini di paragraf pertama ya, itu ngejelasin tentang dia menutup mata dan dia bisa ngebayangin dunia yang sedang menunggu dia gitu. Ini bisa jadi ketika kita sedang tidur mungkin ya, kita atau kalau kata Gen Z overthinking, tapi mungkin ini overthinking yang baik. Kita ngebayangin tentang dunia yang sedang nunggu kita gitu kan. Dan kita bukan berharap gitu, kita ngebayangin bahwa dunia itu sedang menunggu kita gitu, supaya kita bisa masuk ke dunia itu. Mungkin dunia yang dimaksud adalah dunia yang kita anggap sebagai layak gitu buat kita tempati. Bukan berarti layak, maksudnya banyak makanan, bukan. Maksudnya layak dalam artian mimpi-mimpinya ada di dunia itu gitu. Dan kita ingin bisa berada di sana. Terus di paragraf kedua, they can say, it all sounds crazy. They can say, I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Mereka bisa bilang bahwa itu semua terdengar gila. Mereka bisa bilang bahwa aku telah kehilangan akalku. Tapi aku tidak peduli, panggil saja aku gila. Tapi kita bisa hidup di dunia yang kita bisa desain sendiri, yang kita bisa bentuk sendiri. Jadi mungkin ketika kita ngebayang tentang dunia yang ingin kita ada di sana, kita bisa berandai-andai, kita bisa menciptakan dunia yang kita anggap sebagai tempat yang mungkin itu tempat kita gitu. Ya ini bisa berarti mimpi kita juga gitu kan. Ketika kalian bermimpi masuk ke FK misalnya gitu. Nah kalian memimpikan bisa ada di sana. Tetapi mungkin kata orang-orang it all sounds crazy. Ya you have lost your mind. Itu semua terdengar gila, tidak masuk akal dan kamu seperti kehilangan kepikiranmu. Tapi dia tidak peduli. Jadi panggillah saja dia seorang yang gila. Tapi sebenarnya kita tetap bisa hidup di dunia yang kita bisa desain sendiri. Mungkin ini juga bisa buat penyemangat kalian kalau misalnya kalian ingin masuk FK ataupun mau masuk ke jurusan-jurusan yang mungkin berat dan menurut banyak orang itu adalah hal yang mustahil gitu. Just trust yourself. Just don't care what people say about you. Just focus on you. Terus di paragraf ketiga ada cause every night I lie in bed. The brightest colors fills my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Di bait pertama ada cause every night I lie in bed. Ini bisa berarti kayak antara lie sama lay. Lay itu berbaring, kalau misalnya lay berbohong kan. Jadi kalau diartikan karena setiap malam aku berbohong di sebuah tempat tidur, atau juga bisa berarti aku setiap malam berbaring berbaring di tempat tidur dan warna-warna yang sangat cerah mengisi kepalaku dan sejuta mimpi membuatku tetap terjaga sampai malam. Aku berpikir tentang dunia yang akan bisa tercipta. I think of what the world could be. Aku berpikir dunia apa yang bisa terbentuk, tercipta, could be. A vision of the one I see. Sebuah visi yang bisa aku lihat. A million dreams, it's all it's gonna take. Sejuta mimpi, itu yang bisa membawaku.
dan sejuta mimpi itu adalah semua yang bisa membawaku. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Dan sejuta mimpi untuk dunia yang bisa kita buat. Terus di bait ketiga. Oke, makanya pokoknya di bagian ini dia setiap malam mungkin berpikir tentang mimpi-mimpinya gitu kan. Banyak pikiran-pikiran yang memenuhi gitu. Kayak misalnya juga apa yang membuat kita itu tetap memperjuangkan mimpi kita, ya semangat gitu. The brightest colors, it might be the meaning of a spirit, it might be the meaning of support. Terus juga bisa bermakna banyak hal yang mungkin membuat kita itu tetap semangat. The brightest colors, it can be a different meaning, but it means itu tetap bermakna sesuatu yang membuat kita itu tetap semangat. The brightest colors fills my heart. Terus ada sejuta mimpi yang membuatku tetap terjaga, ya karena kita memimpikan banyak, mungkin karena memimpikan dan bermimpi banyak sekali hal yang ingin tercipta gitu ya, itu membuat mereka tetap berdiri atau tetap bangun gitu sampai malam. Aku berpikir tentang dunia yang bisa tercipta dari apa ya, semangat-semangat tadi yang memenuhi kepalanya, dia bisa memikirkan dunia-dunia yang bisa tercipta gitu. Intinya itu di bagian ketiga. Terus di bagian keempat, there's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. Wah, ini sebenarnya apa ya? Pas aku nonton filmnya tuh ya, itu kan dia lagi bareng sama seseorang yang apa ya, seseorang yang mungkin bisa dibilang seseorang yang spesial gitu ya. Dia bermimpi punya rumah sendiri sama seseorang itu, dan dari seseorang itu dia mungkin bermimpi punya apa ya, bermimpi punya rumah yang besar, terus juga dan setiap ruangannya itu terisi gitu, dan jauh dari keramaian, with things from far away. With things from far away, ini antara jauh dari keramaian atau benda-benda yang ada di sana itu berjarak berjauhan untuk menggambarkan ruangannya yang sangat besar. Terus the special things I compile, each one there to make you smile. The special thing, sesuatu yang spesial, I compile itu maksudnya aku susun setiap bentuk, each one there, setiapnya untuk membuat kamu tetap tersenyum on a rainy day, di suatu hari yang tidak cerah atau di hari yang hujan gitu. Intinya kalian bisa maknai sendiri ya. Kalau aku misalnya kalau nge-translatein makna lagu itu, kalau misalnya aku translatein satu persatu mungkin maknanya kurang dapat, tapi kalau misalnya kita bisa memaknai satu lagu secara bait per bait, paragraf per paragraf, mungkin itu lebih mudah. Aku hanya mentranslate dari kata per katanya aja supaya mungkin nambah vocabulary juga ya. Gitu. Ya di sini maknanya pokoknya dia pengen punya rumah yang besar dengan setiap ruangan yang terisi gitu, dan setiap benda-benda yang ada di sana itu berjarak berjauhan dan disusun secara rapi untuk membuat dia itu seseorang yang dianggap spesial itu tetap tersenyum di hari yang sedang hujan gitu. Ya di paragraf selanjutnya mungkin sama aja maknanya. Dan pokoknya maknanya dari lagu ini sih yaitu kita mungkin bisa memimpikan banyak sekali hal, dan banyak orang yang tidak percaya kepada mimpi kita, tapi di alternativa gitu ya, mimpi kita selalu berharga. Bang Imam selalu menekanin itu juga kan ke kita. Dan mungkin lagu ini cocok banget gitu buat kalian yang merasa motivate gitu kan. Sama kemarin kan aku juga sempat ngasih tahu tentang lagu Who Says by Selena Gomez. Itu buat kalian kalau misalnya kalian merasa insecure. Itu aja sih pembahasan makna lagu hari ini. Maaf ya kalau aku anaknya lagu banget gitu. Oke, itu aja sih untuk membuka sesi materi hari ini. Oke, selanjutnya aku serahin sama Nevada dan Zaki untuk ngebahas tentang materinya. Silakan. Baik, terima kasih Ferdinand sudah membedah lagu ya. Sangat-sangat amat seru sekali karena bisa tahu makna-maknanya dan sangat memotivasi sekali. Dan hari ini kita bakal belajar tentang outer tone atau
author's attitude. Jadi materi itu sebenarnya tuh bisa dibilang gampang juga karena kalau misalkan kita tahu gimana caranya itu pasti bakalan mudah untuk jawab soal-soal kayak gini gitu. Dan soal kayak gini juga sering keluar di UTBK. Kemarin ada yang dapat soal ini nggak? Kalau kalau aku dapet sih kemarin pas UTBK yang gap year ya. Ya, nggak ada yang jawab. Ya udah, anggap aja dapet lah gitu. Oh enggak. Oh dia nggak dapet. Tapi aku tuh kemarin dapet guys. Ada dapet malah dapet dua kayaknya kalau nggak salah. Nah jadi materi outer tones ini tuh em, menanyakan kayak sikap penulis terhadap suatu isu atau terhadap suatu case yang dijelaskan di suatu teks gitu loh. Jadi sikap penulisnya tuh kayak gimana gitu. Itu yang ditanyain. Dan untuk ngejawab soal kayak gini tuh kita perlu banget ngerti kayak apa ya? em, kali kita harus ngerti kayak penggunaan-penggunaan kalimatnya tuh kayak gimana. Kita harus harus bukan ngerti ya, tapi kayak memperhatiin penggunaan kalimat yang dipakai oleh penulis di dalam sebuah teks. Kayak misalnya mungkin kalimatnya tuh di situ apakah di situ cuman memuat tentang fakta doang kah atau di situ juga memuat suggestion kah dari penulis kayak misalkan penulisnya kayak menyarankan sesuatu kah atau nge-warning sesuatu kah. Jadi author tones tuh nanyain sikap penulis terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam sebuah teks gitu. Em, Kalau menurut Zaki gimana Zak? Ya, sama kayak Nevada. Jadi, author's tone itu to indicate the author's feel. Jadi, contohnya lagu-lagu tadi. Gitu kan, teman-teman bisa ngerti kan, kayak autornya tuh pengen kita merasa kayak eh, optimis gitu. Kalau di A Million Dream, berarti autorsnya itu lebih ke optimis gitu. Kalau yang satu lagi, bucin mungkin gitu. Iya, Ya, betul. Tapi mungkin kalau lebih jelasnya lagi, kayaknya kita perlu kuisis dulu nggak sih guys? Nanti Oh, baru kita jelasin lebih detail lagi pas di soal. Karena apa tipe soal outer tone kayak gini tuh enakan dibahas pas langsung di soalnya guys. oke, langsung soal ya. Kita kuisis dulu, kuisis kematian. Sebentar. Tapi ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ke kuis? Nggak ada. Oh, baik. Ya udah langsung kuis aja lah ya. Salah gue nanya begini. Ya udah, bentar. Share link, Kita share share link. linknya dulu. Baik-baik, sabar-sabar. Silahkan join, teman-teman. Beruang coklat. Baru satu. Nih. Hmm, Berarti 15 orang ya. Berapa? 13 ya yang join. Udah. Kita mulai nih. 4 sampai
Ya udah mulai aja Gimana? nggak apa. Bentar. Mulai. Kita kan Ada ada yang belum. 20 orang kan. Ya, ada Ada 17. imposter. Oh, ya udah. Kurang satu Mulai nih. dong. Ya udah. Nggak jadi. Ya udah mulai aja. Oke, mulai ya. Start now. Bisa lebih benar. Ini dijeda dulu nggak usah. Apanya? Bebas sih. Ininya, Bebas recordnya. sih. Boleh, boleh. Baik. Kita 77%. Kayaknya kepencet deh sisanya mah. Iya. Jadi kita bahas soal, lagi boleh share screen lagi nggak? Bentar, aku buka ini dulu pembahasannya. Baik. Wait. Wakey. Itu tadi Prabowo bener semua kah? 8.000 skornya. Ah, Coret-coret gak? Atau nggak usah? ya, boleh. Bentar. Bener-bener gue mau minum dulu deh. Boleh. Pada sepi nih, on cam dong. Kita juga mau belajar bahasa Inggris ini, ngajarin. Hai. Halo. Tidak bisakah, Kak Zaki? Bisa. Gak usah coret-coret deh. Ya udah nggak apa-apa. Sulit. Sergen, lu baru bangun tidur kah, Gen? Siapa? Genta. Apa? Buset, udah mandi ini kita. Oh, Emang paling kelihatan belum tidur ini. Ya, enggak. memang kurang rapi aja nih kita di kelas kali ini. Enggak. Rapi. Bisa. Udah nih. Baik, silakan Bang Zaki untuk menjelaskan. Let's see the number 1. Ini di. NASA's Sorry, Mars ganggu. first Perseverance rover is exploring Mars. Launched in 2020, it searched for past life signs and collect samples. This helps us understand Mars better and learn about possible extraterrestrial life. Jadi NASA ini membuka sebuah penelitian tentang Mars.
Jadi ini tuh jelas tentang informatif. Jadi autorsnya itu tone-nya itu adalah memberitahu sesuatu. Bukan biasa itu kayak kita memfavoritkan sesuatu, tapi ini lebih ke informatif alias memberitahu sesuatu. Oke, aman nggak? Kecepatan nggak guys? Aman. Oke, Kalau kalau mau nanya dong, boleh nggak? boleh. Nah, Boleh, boleh. kan itu kalau misalnya dalam segi kalimatnya dia ngasih informasinya tuh di bagian mana sih? Soalnya kalau kalau dari aku yang kayak awam banget tuh suka kayak apa ya? Ada bingung artiinnya gitu. Kayak misalnya ada salah satu kosakata yang memang ini nggak kayak eh, khusus, kayak misalnya informatif tuh dia pasti misalnya kayak ngasih ngejelasin is kan adalah atau gimana gitu. Hmm, Oke, Ya, baik. Kayak gitu sih. baik. Biar Siapa yang mau jawab? siap. Terima Boleh, kasih. saya ada. Mau aku atau kamu? Gini, kalau sebenarnya kan kalau informatif itu tuh ya berarti dia tuh kayak cuma ngasih info doang gitu loh, nggak ada kayak apa ya, kayak misalkan em, agree or disagree dari penulisnya, atau mungkin penulisnya tuh nggak ngasih kayak apa ya, nggak ngasih kayak saran atau warning atau apa. Jadi penulis tuh kayak cuma ngasih ngasih info doang. Ini kan di kalimat ini tuh NASA's Mars Perseverance rover is exploring Mars. Launched in 2020, it researches for past life signs and collects samples. This help us understand Mars better and learn about possible extraterrestrial life gitu. Baik. Jadi ya udah kayak ini tuh cuman cuman ngasih info doang gitu loh, nggak ada apa ya, kayak penulis tuh nggak ngasih tambahan apapun gitu, paham nggak? Yes. Terus biasa Zaki itu nambahin. ada yang nanya tadi, biasa itu artinya kita memfavoritkan sesuatu. Jadi yang lainnya dikesampingkan gitu. Contohnya misalkan ada artikel tentang Prabowo gitu. Nah, itu berarti artikelnya biased for Prabowo gitu. Tapi di sini ini tuh lebih menjelaskan eksplorasinya NASA di Mars, bukan menjelaskan apa kenapa NASA tuh keren banget, kenapa NASA kayak gini-gini. Nah, itu berarti bukan biased gitu autornya. Ya, begitu. Yuk. Bedanya sama objektif. Kalau objektif tuh apa ya? Sebenarnya mirip-mirip sih, kayak informatif dan objektif. Objektif kan juga isinya tuh kayak tentang fakta-fakta doang gitu kan. Eh Penulis tuh nggak lebih ke apa ya? Sebenarnya intinya sama aja, informatif sama objektif. Kayak pokoknya penulis tuh nggak ngasih kayak suggestion apapun gitu loh di di teks tersebut gitu. Ya, Aman nggak, guys? aman. Okay, the next question. Baik. Extreme weather worries about climate change. The rising sea levels, strong storms, and long droughts threaten vulnerable places. Quick action is needed to protect those at risk. Jadi ini teksnya tentang cuaca ekstrim dan perubahan ini iklim. Di sini itu bisa bukan informatif karena di sini ada tone yang lebih ke worried. Worried itu apa ya, kayak ketakutan ataupun bentar. Ketakutan ataupun kayak merasa terancam. Nah, di sini udah ada nih kata-kata threatened, threatened yang artinya itu merasa terancam. Dan kita tuh harus melakukan sesuatu kan, di sini dijelasin. Quick action is needed to protect those at risk. Berarti ini bukan lebih ke memberikan informasi, tapi lebih ke perasaan kita, perasaan worried dari autornya itu pengen disampaikan kepada pembaca. Jadi pembaca tuh pengen kita ikut-ikutan worry gitu. Aman? Ada yang mau nambahin, Nevada atau Sir Dinan? Aman-aman, King. Siap, Queen.
Aman ya? Next. Number 3. People worldwide are supporting renewable energy. Government, businesses, and individuals invest in solar, wind, and hydropower. This helps the government and creates jobs. It's good to see everyone working for a sustainable future. Di sini opsinya cuma ada support dan skeptical. Jadi sebenarnya kalau soal author stone itu kita bisa aja sih baca langsung dari jawabannya kalau soalnya pendek gitu. Kita supportive di sini udah ada nih supportive, katanya kata-kata supporting, berarti langsung aja isi supportive gitu. Kalau skeptical itu skeptis. Tapi di sini kata-katanya semuanya terdengar positif dan supportive. Jadi kita langsung ke A, yaitu supportive. Aman? Ada yang mau nambah? Betul, aman. Enggak. Dan ini kita juga kalau misalkan apa ketemu soal Outer Stone kayak gini tuh kita tuh harus bisa ini ya kayak ngerti gak sih isi teksnya tuh positif atau negatif gitu loh. Jadi nanti pas nyari di answer choices-nya itu kita bisa ini eliminasi aja kayak oh ini skeptical kan berarti skeptis ya. Padahal kan teksnya tuh dia tuh kayak supporting kayak positif gitu kan. Jadi otomatis jawabannya ya supportive gitu. Yes. Terus biasanya kalau tentang positif negatif gitu, tone-nya itu biasanya di ABCD-nya itu udah ada kotak-kotaknya gitu loh. Kalau di UTBK tahun kemarin tuh aku kayak gitu. Jadi A-nya supportive, B-nya skeptical, C-nya disagree. Jadi yang bener-bener positif tuh emang cuma satu. Jadi Iya, udah langsung iya ketebak biasanya, jawabannya. Ya, iya emang kayak gitu kan biasanya. yup. Jadi sebenarnya mudah sih kalau misalkan kita bisa memahami apa teksnya dengan baik. Oke, aman. Next. Number 4. Online news is debated for being reliable. We are all familiar with certain issues, such as clickbait and sensationalism, which make it hard to know what's true. Readers need to be cautious and question the source before believing the news. Ini udah jelas ada kata-kata cautious. Udah ada di soalnya nih, berarti jawabannya adalah cautious. Cautious. Apa sih dibaca gimana? Cautious. Ya. Cautious, ya. Comment. Cautious. Ya gitu. Unbiased kurang sih sebenarnya. Ya, Ada yang mau tanyakan? Ada aman nggak? aman. Aman nih. Aman, King. Oke, King. Waduh. Cautious Oke, tuh number 5. ini apa memperingati gitu loh, Yes. kayak peringatan, kayak sama aja kayak warning gitu. Cautious. Aman ya? Gitu. Aman. Okay. Next. The world is going through some interesting shift lately. Weather patterns seem to be behaving differently, causing unusual events like floods and storms. Ini udah ketahuan nih, kayak ada sesuatu yang akan ditakuti orang-orang. Kita sebenarnya bisa aja langsung jawab worried ya, tapi biasanya kita pakai skimmingnya, berarti kita scan. Pasti kalian juga jawabnya Pak tadi skimming sih, soalnya emang waktunya cepet kan. Nah, di sini ada kata urgent action are needed to address these issues. Berarti ini adalah sesuatu yang harus ditakuti dan kita itu harus melakukan suatu aksi kan biar kejadian itu nggak terjadi. Dan jadi of course jawabannya adalah worried. Kenapa nggak skeptical? Karena di sini tuh kita tuh diharapkan buat bisa, bukan kita tuh kayak pesimis gitu. Di author stone-nya itu kita diajaknya tuh lebih ke ayo nih kita bisa membuat ini lebih better gitu. Bukan kayak nggak bisa deh kayaknya gitu. Jadi bukan skeptical.
informatif bisa aja, tapi worried itu lebih nyambung karena di sini kita diarahkan buat worry. Jadi kita harus melakukan sebuah aksi biar kita nggak worry gitu. Aman nggak? Betul. Atau berbelit-belit? Aman, insya Aman ya? Allah. Oke. Anda semua, Anda kalau nggak aman ya bilang aman. Lagian nggak ada yang jawab. Iya juga sih. Takutnya pada tidur aja. Oh iya, Mau nggak pada ngejelasin tidur dikit kan deh guys? tentang Aman. outer stone. Outer stone itu pokoknya ya, itu tidak merepresentasikan apa yang sedang orang atau subjek yang di dalam teks itu bicarain gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya si subjek di dalam teks itu ngebicarain tentang ini, misalnya di subjeknya itu ngekutip beberapa kalimat atau mungkin menyampaikan pendapat, itu bukan outer stone, itu the subject stone. Nah, itu beda sama outer stone. Outer stone itu lebih merujuk kepada um, apa ya, pembaca, he or she itu apa yang ingin mereka representasikan gitu. Jadi misalnya penulis ingin merepresentasikan kemarahannya, ya mungkin penulis itu akan menggunakan kata-kata yang merepresentasikan tentang kemarahan gitu. Jadi apapun yang ada di dalam teks, misalnya subjek ngomong ini, itu bukan termasuk, kita jangan sampai terkecoh gitu ya. Jadi si subjeknya ini itu bukan author stone-nya, tapi mungkin subjeknya ini merupakan objek dari dari penulisnya gitu. Kayak gitu. Aman gak teman-teman? Aman. Aman, King. Iya, Oke. iya lagi Oke. ending. The number 6 will be Kalau kita delivered mah by aman. Sister ini Nevada. Baik, brother. Terima kasih. Jadi soal yang nomor 6 itu di sini soal yang nomor 6 tuh sebenarnya udah jelas banget ya. Kita lihat di paragraf 1 aja kita udah bisa ngerti kalau outer stone-nya tuh atau writer's attitude-nya tuh apa. Soalnya nih kita lihat di paragraf pertama. Some parents get a little squeamish about parental monitoring. Kayak beberapa orang tua tuh get a little squeamish tuh kayak apa ya? Squeamish tuh mudah tersinggung atau kayak gimana ya? Ya, Intinya salty. iya, ya kayak sensi sensi gitu nggak sih about parental monitoring kayak apa namanya? Jadi di sini they are questioning themselves. Salty anjir. They are questioning themselves. Am I invading my teen's privacy? Jadi orang-orang tua itu kayak mempertanyakan diri mereka sendiri, apakah aku ini ngeganggu privasinya atau melanggar invading tuh kayak melanggar privasi anak-anak gua gitu. Nah, di sini autornya itu ngomong the answer is no. Jadi jawabannya tuh enggak. Parents absolutely have atas lagi. Nah, parents absolutely have the right to know and monitor what their teen is doing on social media. Jadi orang tua ya punya hak gitu untuk tahu dan ngemonitor apa yang anak-anak remaja mereka tuh lakuin di sosial media. Jadi di sini si penulisnya tuh pengen apa ya? Intinya tuh si penulisnya ini setuju kalau misalkan eh penulisnya itu setuju tentang parental monitoring gitu loh. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat ya yang approving gitu, bukan doubtful. Kalau doubtful kan ragu. Nah, sedangkan di sini tuh si autorsnya tuh kayak udah nekenin banget nih kayak the answer is no gitu. Berarti kan kayak ya enggak salah kok kalau misalkan kita mau ngemonitor anak-anak kita gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ya approving gitu. Aman nggak? Ya, Aman, King. baik King. Terima kasih sudah menjawab. Aman. Oke. Yang selanjutnya yaitu, nah
kalau misalkan soal yang kayak gini, which of these following statements show the apologetic attitude toward Dunford line? Nah, ini kita sebenarnya nggak usah baca teks juga nggak apa-apa, Skimming karena gak sih? ya nggak perlu. Kalau justru kalau soal-soal kayak gini tuh kita malah nggak perlu baca teks, kita cukup 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 baca opsinya aja, karena kan Hmm. jawabannya kan cuman satu ya, mana yang menunjukkan apologetic attitude. Jadi menunjukkan kayak Oh iya, perasaan apa sih yang bersifat minta maaf gitu minta loh. maaf. Nah, ya. Jadi di sini opsi yang paling tepat ya yang A, like many Scots, I've been guilty of underrating Dunfermline. Jadi seperti kebanyakan orang Skotlandia yang lainnya gitu ya, gue nih ngerasa bersalah karena udah underrating Dunfermline, kayak udah meremehkan Dunfermline gitu lah. Kalau yang B itu kan informatif ya, kayak we've long been a city in waiting, kayak kita udah lama jadi kota yang menunggu gitu. Jadi nggak tepat, nggak menunjukkan apologetic attitude. Jadi yang paling tepat ya yang A begitu. Gimana teman-teman? Apakah aman atau ada yang mau ditanyakan? Aman. Jawabannya aman, Queen. Ya, baik King. Nah, em, oke. Nomor berikutnya, Aldous' attitude toward the civil protest regarding the exam schedule is. Nah, ini jawabannya apa sih? Gue lupa. Informatif ya? Oh iya. Nah, ini juga informatif guys, karena coba kita baca ya. Em, di sini itu tuh nggak ada menunjukkan kayak suggestion atau kayak agree disagree atau misal kayak saran kayak we must have bla bla bla, we have to bla bla bla, itu nggak ada. Jadi ini tuh kayak emang bener-bener dari awal sampai akhir si authors tuh cuman ngasih informasi aja nih tentang Indian student apa university examination gitu loh. Jadi em, di teks ini tuh nggak ada apa ya, kayak saran atau apapun dari penulis atau opini dari penulis tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi em, di sini cuman memberikan informasi, jadi informatif aja gitu. Begitu guys. Kalau critical itu tuh dia mengkritik sesuatu gitu kan. Kalau mengkritik itu kan berarti pasti ada sesuatu yang ya ada sesuatu yang dikritik gitu. Kayak misalkan kalau critical tuh biasanya kayak ada kayak mungkin gak setuju kah atau apa kayak kalimat-kalimat yang misalkan unnecessary, unimportant, terus inefficient gitu-gitu. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada kayak gitu. Jadi ini cuman informatif begitu. Oh ya, Dan mau nambahin penting juga. juga, oh boleh. Lanjutin aja dulu. Enggak sih, sebenarnya ini tuh penting juga buat kita bisa teknik skimming guys, buat tahu apa teksnya nih sebenarnya ngebahasnya tuh kayak gimana gitu. Hmm. Gitu aja sih. Nah, ini tuh sebenarnya bisa jadi critical gitu, tapi asalkan di kalimat ini tuh harus ada kata, misalkan autornya bilang the government needs to be. Nah, berarti dia mengasih saran kan ke government, berarti itu bisa Ya jadi benar-benar. kritik. Tapi di sini nggak ada. Tapi misalkan ada pun, tapi mengutip dari orang tua siswa, nah itu masih tetap informatif karena cuman menyampaikan opini dari mahasiswa, dari orang tua siswa, bukan dari pendapat autornya sendiri gitu. Betul. Next. Oh, baik. Ini apa ya? Oh, oke. Jadi soal yang berikutnya, the writer's attitude toward the topic of the passage is. Jawabannya yang mana sih? Kritik. Nah, ini kritik. Nah, ini kita ketemu critical, guys. Jadi kita nanti bedain ya antara informatif sama critical. Nah, di sini kenapa bisa kok ini termasuk critical gitu?
Nah, di paragraf pertama, itu kan one of the daily activity that have changed significantly is the education of children, which now take place online or in the virtual classroom. What this new approach did not take into consideration is the social problem experienced by both teachers, students, and parents. The authorities have not considered that some parents are not in a position to facilitate classes at their home and do not know that the classroom, which has moved to parent homes, should be treated with the same respect as the actual classroom. Nah, di sini kan di kalimat pertama itu ngejelasin tentang kalau sekarang tuh eh apa kelasnya tuh jadi online kan via daring gitu. Nah, terus di kalimat yang selanjutnya, kalimat yang terakhir itu the authorities have not considered that some parents are not in a position to facilitate classes. Jadi kayak pemerintah atau yang pihak yang berwenang itu nggak mikirin tentang keadaan apa orang tua yang mungkin nggak bisa memfasilitasi anaknya kayak kita belajar di kelas gitu loh. Jadi di sini tuh autorsnya tuh ngekritik tentang eh apa virtual class gitu. Jadi di sini sebenarnya dari paragraf pertama kita tuh udah bisa nentuin kalau ini tuh authors attitude-nya tuh ya dia ngekritik gitu, critical gitu. Jadi ya udah gitu. Terus di sini tuh kalau misalkan kalian nge-scan itu di paragraf kedua ada kata the parents should not constantly interrupt. Jadi itu tuh autornya tuh ngasih saran gitu. Orang tua tuh harusnya Hmm, jangan ganggu anak-anaknya. Nah, ini berarti udah masuk salah satu ciri-ciri ini tuh kritik gitu. Soalnya ada saran. betul. Kalau objektif tuh ya dia tuh nggak ada itu ya. Ya, Kalau objektif tuh kayak cuman menganu apa sih menampilkan kayak fakta-fakta gitu-gitu. Jadi seperti itu guys. yoi. Aman? Aman tidak? Aman. Aman. Oke, baik. Lanjut aja kita. Jawaban mayoritas aman. Udah panjang nih. Soalnya dulu deh. Oh, nah, ini juga apa namanya? Kita harus skimming. Nah, di sini itu di jawabannya tuh cautionary ya. Cautionary itu kayak nge-warning, nge-warning kayak apa sih? Memperingati gitu ya. Nge-lag nggak suaranya? Enggak. Nah, oke. Jadi ini tuh teksnya memperingati. Kenapa? Karena kita lihat nih ke teksnya. Coba dong, Bang Zaki. Mau paragraf berapa nih, Bu? Dari atas aja. Udah. Nah, di paragraf pertama, nah ini. In the US, consumers spend around $700 million a year keeping their fabric soft. Jadi in the UK, people spend 200 million pounds a year on fabric softener. Jadi intinya tuh di US tuh kayak orang-orang tuh ngabisin sekitar 700 juta dolar per tahun cuman buat apa sih biar kain mereka tuh tetap lembut gitu, ngejaga kelembutan kain mereka. Nah, in the UK people spend 200 juta pounds buat beli fabric softener. Nah, despite the popularity, fabric softener can be harmful to both people who use them and the marine life that ends up swimming in them. Jadi kayak di balik kepopulerannya itu fabric softener itu bisa berbahaya
Nah, di sini kan udah jelas ya, can be harmful. Ini tuh ngejelasin kalau ini tuh bahaya gitu loh. Jadi di sini juga sebenarnya kita udah bisa nebak sih jawabannya kalau ini tuh si penulis tuh mencoba untuk nge-warning gitu. Jadi termasuknya tuh ya ini jawabannya cautioners gitu. Aman nggak? Apa kecepatan nggak? Atau nggak jelas? Aduh, maaf banget kalau nggak jelas. Aman, Neng. Aman, aman, aman. Baik. Oke. Udah ya? Udah habis? Udah. Nah, kalau curious itu kan berarti ini Mempertanyakan. penasaran. Iya, kayak mempertanyakan kan. Sedangkan di teks tuh nggak nggak ada nggak ada mempertanyakan apa-apa gitu. Jadi jawaban yang paling benar ya yang opsi yang A begitu, guys. Aduh, di sini hujan gede banget. Wow. Masa? Sama. Bandung juga Oh mendung. iya. Wow. Wah, nggak mendung sih kalau di sini. Sama-sama aja lu, mana ada hujan di sini. Oh, anjir gue kira beneran. Kita beda rumah, wih. Ente lihat ente. Maklum nyari topik teman-teman. Oh gitu. Dinan Baiklah. galak banget sama Genta. Hah? Dinan galak banget ke Genta. Lah, apa? Memang aku mah digalakin mulu. Ya, Ya elah. Siap. Ya udah. Karena udah selesai nih, ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya. Udah selesai guys. Oh Janu, baik. Aduh. Mau nanya Pertanyaan apa? yang menarik Ini apa? mau nanya yang ini dong. Tadi kan katanya cautionary itu kan kayak memperingati gitu kan. Tapi itu ini kayak mirip Hmm, ini gak sih worried? Kan worried kan kayak tentang penulisnya itu khawatir kan. Jadi karena dia khawatir dia memperingati tentang apa gitu kan. Tapi agak mirip-mirip itu ngebedain biar jelasnya itu gimana ya? ngebedain cautionary sama worry. Iya. Oke, Zaki mau jawab? Dilempar nih kira kayak gini. Yo, lempar-lemparan yo. Aku suka nih yang lempar-lemparan. Sebenarnya. Oke, apa? Cautionary sama worry. Mm-mm. Oh, tadi kira mau ngomong. Jadi gini nih, simpelnya kalau di UTBK tuh kita kan pengen cepet ya. Tapi di sini di opsinya itu nggak ada worry. Jadi kita ya udah yang mendekati aja berarti cautionary gitu kan. Tapi kalau misalkan ada nih, cara membedakannya bagaimana gitu kan? Mungkin bentar, Mm-mm. aku salah nih. Hmm. Oh ya, sebenarnya bisa aja sih keduanya tuh bisa aja benar jawabannya. Tapi biasanya kalau worry itu kita terkadang nggak kayak ngasih arahan gitu. Tapi kalau questionnaire itu lebih kayak tersusun, lebih biar kita ya merasa hati-hati jangan kayak gini gitu. Biasanya kayak gitu. Worry juga kayak gitu sih, makanya emang sulit membedakannya sih gitu. Aman? Baiklah, aku akan menambahkan. Oke. Terima kasih. Oke, kalau cautionary itu kan tadi maknanya apa tadi? Memperingatkan. Kayak nge-warning gitu. Memperingatkan. Nah, Memperingatkan. kalau worry itu lebih ke perasaan cemas. Ya itu. Nah, kalau misalnya cemas berarti author tone-nya berarti di sana ada kalimat atau ada kata-kata yang merepresentasikan bahwa author-nya itu sedang cemas dengan apa yang sedang terjadi. Tapi kalau misalnya cautionary atau memperingatkan, to give a warning, biasanya kata-kata di situ tidak merepresentasikan rasa cemas, tetapi memberikan peringatan bahwa mungkin ini akan terjadi. So it could be happen if this problem still exists. Jadi kayak dikasih peringatan gitu. Ya dua hal ini menurutku tidak sama sih. Kalau misalnya cautionary
itu mungkin berkaitan sama memperingatkan sebelum kejadiannya terjadi. Kalau misalnya worried, mungkin itu kejadiannya bisa aja telah terjadi, akhirnya menimbulkan rasa cemas. Nah, rasa cemas ini mungkin yang oleh autorsnya itu direpresentasikan dalam kalimat-kalimatnya. Tuh, Hmm. aman gak? Thank you for Betul. Aman King, aman. Nah, ada lagi. dan kalian cautionary Karena itu itu lebih kayak melarang melarang. gitu, Kak. Ya bisa. Iya, Bisa. iya. Tadi boleh dijelasin tentang bias sama objektif. Ada yang mau jelasin apa? Aku boleh. Boleh Silakan silakan King Dinan. Nevada atau Zaki kalau mau lemparan. Oh, Objektif jelasin udah. aja Nev sama Zaki, silakan. Kenapa? Objektif Nenek. udah kan tadi. Sudah. Oh, jadi gini, kalau bias sama unbiased ada dua kan biasanya, unbiased sama biased. Unbiased itu berarti kita tidak melakukan apa ya, Netral. against gitu ya, against melawan gitu, dan tidak memberikan perspektif-perspektif yang bisa dibilang kayak gini. Kayak kita itu setuju. Kalau unbiased biasanya itu kita setuju, dan kita itu netral gitu kan. Nah, tapi Yoi. kalau misalnya bias, kita itu memberikan apa ya namanya ya? Pokoknya itu tidak setuju tanpa ada apa ya, alasan-alasan yang tepat gitu. Yang aku cari tahu sih kayak gitu. Terus kalau objektif ini berbeda dengan subjektif. Kalau subjektif itu merujuk kepada orangnya gitu, orang yang melakukan. Tapi kalau misalnya objektif, enggak, sorry. Subjektif itu berdasarkan prasangka diri sendiri. Kalau misalnya objektif itu fokus kepada kepada hal yang difokuskan gitu. Jadi tidak menambah perspektif-perspektif pribadi. Kalau misalnya Betul. objektif, kalau misalnya subjektif, mereka itu lebih menekankan kepada perasaan mereka sendiri. Dan di dalam author stone itu bisa keduanya. Maksudnya bisa berkemungkinan ada kedua hal itu akan muncul gitu. Boleh soalnya diperbolehkan. Entah itu mau pakai author stone yang subjektif ataupun objektif. Karena mungkin sebuah tulisan itu bisa merepresentasikan sesuatu yang ingin kita ekspresikan. Ya terkadang kita ingin mengkritik sesuatu, kita ingin menceritakan diri sendiri, menceritakan kejadian alam, itu kan bisa berkaitan sama hal itu. Jadi entah itu objektif atau subjektif itu diperbolehkan. Tapi kalau perbedaannya, kalau subjektif itu menambah perspektif pribadi, tapi kalau objektif itu tidak menambah perspektif pribadi. Simpelnya gitu. Ya, betul. Ada lagi. Oh gini deh, aku ngejelasin lagi tentang unbiased sama bias gitu ya. Kalau bias itu biasanya berprasangka gitu. Paham nggak maksudnya? Kenapa? Bias Apa? itu berprasangka, Oh, tidak iya, iya, memihak tahu, lah, tahu. tidak memihak, tidak berprasangka. Kalau misalnya unbiased itu kebalikannya. Berarti itu kalau unbiased berarti memberikan apa ya? Memberikan, tadi aku bilang apa? Unbiased apa biased yang lagi dibahas? Bias tuh Ya. nggak Kebalik berprasangka, ya sih? berprasangka. Kebalik gak sih? Ya, oh ini, kalau unbiased itu berarti tanpa ya, kalau ada annya, tanpa prasangka. Kalau misalnya bias itu biasanya berprasangka. Nah, Lebih berprasangkanya itu cocok kayak gitu. gimana? Itu kan, prasangkanya mungkin ya berprasangka kepada apa yang sedang dibahas, entah itu prasangka baik ataupun buruk gitu. Tapi kalau misalnya bias itu netral, tidak memihak, kayak gitu. Ada lagi. Oke, thank you. Enggak, maksudnya enggak gak paham apa gimana nih. Aman Kak, aman. Siapin. Diketawain Wendy lu kan. 5 minutes. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Gitu tadi. Full time sekarang. Oh, lumayan paham tuh.
lumayan paham. Gen. Genta Irawan, duluan bener. Ini emang apa nih, kenapa lumayan belum paham? Coba ditanyain aja kalau masih belum paham. Mampus lu, ditanya gitu kayak ditanya sama guru SMA. Sama guru. Iya. Apa yang nggak paham gitu. Ya apa kamu yang Ngomong. gak paham? Ngomong. Apa ngomong. Tanyanya kalau kurang lewat PC. Boleh. Ya Nanti lagi Genta PC Dinan. jokes gitu udah gak laku sih Gen kayaknya. Iya, sorry. Bapak-bapak banget kita. Ya Wen, Ya. temen lu Tapi Wen. kenapa diketahui? Kan aku mah mau belajar bahasa Inggris, ya bisa Ya bahasa Inggris. Prabowo. Dari tadi gue kan tadi ke bawah ya teman-teman. Dia ngasih tahu ini Prabowo siapa ini. Ternyata dia sendiri. Sombong bener. Oh iya. Genta. Itu Prabowo Genta. Enggak. Aku ini tadi Mizukage Ya. nickname-nya. Respect Gen. Prabowo. Gen. Oke, Ada oke. lagi nggak yang mau nanya Request nih? lagu. Terus lagu mau diapain ini? Pergi malam pagi kah? Yuk, gas lanjut. Respect, Again, respect. kita sampai tanggal 4 Januari ya? Iya. Oh, ya, sampai sampai tanggal tanggal 3. Oke. Berarti kemungkinan ini terakhir kalinya live di Bordeaux. Iya. Di Bordeaux. Aduh, sedih banget. Jujur sedih, Waduh. jujur Sedih banget, banget. sedih banget. Memang Sedih banget. memang ikutnya di terakhir terus nih gue. Lalu datang Kenapa? terlambat nih. Kita ikut kelas bahasa Inggris Bordeaux baru pertama kali nih hari ini. Ya siap Ya. yang benar 10, siap. Di saat terakhir kali kita bertemu, kita akan Pen, udah tuh ngomong aja lah Pen. Bang, ini sesi kelas bang, bukan sesi curhat. siap. Lanjut. Sehat-sehat, Genta penghibur. Pen, siapa yang naruh bawang? Ini abis ini apa? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita foto session. Ada kelas lagi nggak? Enggak, maksudnya ini Oh. kelas-kelas Borjuis. nggak ada ya? Besok. Besok kita Nggak, nggak ada. abis jam ini. Oh ya. Aduh, Wen. Tapi bisa Ada. lebih lama nggak bahasa Jam Inggris? Aku malam. pengen belajar lebih intens, Kak. Sama besok lu enggak? Besok kosong PMPK besok. PMPK dong. Iya. Oke. Oke, Ini teman-teman, bahasa ada Inggris yang- bisa lebih lama nggak, Kak? Kak Serdinan Blanco. Boleh. Pengen intens aku belajar bahasa Inggris. Boleh nanti sama Dinan tuh. Malas. Sama Lain Dinan. kali mah bilang langsung ke orangnya, King. Sama Dinan kita mah. Emang Bohong kamu. Sama siapa sih, King? Bener Tuh, tuh. di komen Iya. tuh ada yang Kampung bilang, Inggris kampung aja. Inggris aja, Gen. Lah, Iya, Nggak, Gen. Nan, kasih tahu kita Ya nggak, lagi ya di mana, nggak. Nan? Kita lagi di Pare, bro. Inggris ini. Kita lagi di Pare. Gen, gue cuma mau bilang Apa? lelaki mana yang menyakitimu, King? CWK lah, pokoknya. Gen. Siap, lanjut. Aduh, di-record King. lagi ya, apalah. Kita mah Nanti mau malam ikut ada ya? kelas bahasa Inggris. Sedih banget ya, seperti biasa ada 20 orang dikurangi 4 orang gitu. Ini berapa? 22 dikurangi 4, 18 orang. Sehat-sehat 18 orang. Sehat-sehat. Ada lagi kan yang mau nanya, apa kita mau sesi bahas lagu lagi, teman-teman? Kalau kata Genta, sebelum nyam-nyamku habis, kelas tidak ditutup. Aduh, itu mah trik kita. Betul. Tapi Ntar kayaknya gua- di sini nggak ada yang ikut kelas PK kita malam tadi. Benar. Nggak apa-apa. Kita ini dulu lah, end record dulu biar teman-teman yang lagi nonton Oh record iya, ini. bener. Oke, teman-teman yang lagi nonton record, Ya ilah, makasih ya. gimmicknya ke record. Udah nonton sampai akhir. Makasih udah berjuang sampai sekarang gitu kan. Makasih banget nih udah ditonton terus gitu. Pasti record bahasa Inggris tuh lebih dari 100 orang gitu kan. Ya 100 Iya, orang yang betul. lagi nonton itu. Aduh, gimana nyampein ya? Aduh.
Pokoknya ini aja buat yang nonton, kalau pengen dapet Samsung jangan lupa komen be yourself and never Yourself and surrender. never surrender. Betul. Betul. Habis ini Dinan nonton Rikonya sendiri lagi. Betul, itu adalah Dinan everyday. Melihat Penyumbang nonton views Rikonya terbesarnya. sendiri. Bentar, gue end dulu. Betul. Selamat tinggal teman-teman.